Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan anggota Nestia Diva Rahmat, Prakas Rifki Maulana, Thomas Riyadi, dan Daud Nobel akan mempresentasikan mengenai hasil tugas besar MSKDP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikut merupakan pendahuluan. Latar belakang dari proyek kami adalah dengan kepadatan penduduk yang tinggi di wilayah Jabodetabek, maka dari itu membutuhkan hunian yang lebih nyaman dan dengan kemudahan akses transportasi. Yang mana tujuan dari proyek itu sendiri adalah membangun unit apartemen yang memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dinamis dan modern. Next. Berikut adalah lokasi proyek kami, terletak di Jalan Lengkong Gudang Timur Raya, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dan berikut merupakan peta dari lokasi proyek kami. Next. Berikut merupakan data umum dari proyek kami. Proyek kami dimiliki oleh Sinarmas dan PT Bumi Megah Asri, dengan konsultan arsitektur PT Air Mas Asri, konsultan PT Arkonin, konsultan MEP PT Metakom Pranata, dengan waktu pelaksanaan dimulai dari Februari tahun 2021 hingga Februari 2023 dengan masa pemeliharaan 180 hari dengan nilai kontrak sejumlah 108 miliar rupiah dengan jenis kontrak lump sum dan cara pembayaran monthly progress payment. Next. Berikut merupakan lingkup pekerjaan dari proyek kami, dimulai dari pekerjaan persiapan, ada mobilisasi, demobilisasi, fasilitas sementara, jalan sementara, pengukuran tower crane, passenger lift, dan pembersihan. Dilanjutkan dengan pekerjaan struktur bawah, yaitu ada galian pile cap tower, galian pile cap podium, potongan pile cap, lantai kerja tower, lantai kerja podium, tie beam tower, dan tie beam podium. Dilanjutkan dengan pekerjaan struktur atas, dimulai dari balok lantai tower, plat lantai tower, balok lantai podium, dan plat lantai podium, kolom tower, kolom podium, dan shear wall. Next. Dan berikutnya ada pekerjaan MEP, yaitu instalasi plumbing, listrik, tata udara, pemasangan hidran, pemasangan firefighting, instalasi elektronik, dan pekerjaan pemasangan saniter. Dan yang terakhir adalah pekerjaan arsitektur, yaitu pemasangan dinding, pengecatan, pemasangan plafon, pemasangan pintu jendela, pemasangan keramik lantai, dan keramik dinding. Berikut merupakan struktur organisasi dari proyek kami. Selanjutnya, konsep manajemen komunikasi. Jadi konsep manajemen komunikasi adalah suatu manajemen untuk memastikan bahwa informasi, proyek, dan pemangku kepentingan terpenuhi dengan cara pengembangan artefak dan pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk mencapai pertukaran informasi yang efektif. Di sini yang pertama itu ada rencana manajemen komunikasi. Rencana manajemen komunikasi ini sendiri terdiri dari proses input, tools, dan teknik, serta output. Jadi input rencana manajemen komunikasi yang pertama itu terdiri dari piagam proyek, kemudian rencana manajemen proyek, dari rencana manajemen sumber daya, dan rencana keterlibatan pemangku kepentingan. Kemudian yang ketiga dokumen proyek yang terdiri dari dokumen stakeholder register dan dokumen lainnya. Kemudian faktor lingkungan perusahaan, dan yang kelima itu aset proses organisasi atau prosedur atau SOP. Selanjutnya, tools and teknik yang digunakan dalam manajemen komunikasi. Yang pertama, penilaian pakar, kemudian analisis kebutuhan komunikasi, teknologi komunikasi, model komunikasi, metode komunikasi, keterampilan intrapersonal dan tim, kemudian rapat, dan yang terakhir itu representasi data. Selanjutnya, output yang didapatkan setelah manajemen komunikasi, yaitu rencana manajemen komunikasi, pembaharuan rencana manajemen proyek, rencana keterlibatan pemangku kepentingan. Yang ketiga itu pembaharuan dokumen proyek, yaitu jadwal dan stakeholder register. Selanjutnya perencanaan komunikasi. Di sini ada alur dari koordinasi yang mana garis hitam adalah garis kontraktual, sedangkan garis putus-putus adalah garis koordinasi. Jadi di sini adalah output atau perencanaan komunikasi yang telah kami susun yang terdiri dari stakeholder, kemudian nama, peran dari stakeholder terkait, kemudian parameter keberhasilan, selanjutnya informasi yang dibutuhkan stakeholder terkait,
model komunikasi yang digunakan, metode komunikasi yang digunakan, alternatif komunikasi, tinjauan yang dilakukan, deliverable yang ada, frekuensi, dan interpersonal dan team skills yang digunakan. Selanjutnya. Yaitu mengelola manajemen komunikasi dan studi kasus pekerjaan galian. Input dari manajemen komunikasi yaitu rencana manajemen proyek berupa rencana pengelolaan sumber daya, komunikasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan, rencana berupa daftar perubahan, daftar masalah, pelajaran yang didapat, laporan kualitas, resiko, daftar pemangku kepentingan, laporan kinerja kerja, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi. Lalu selanjutnya yaitu tools dan teknik dari manajemen komunikasi berupa teknologi komunikasi, metode komunikasi, keterampilan komunikasi, sistem informasi manajemen, keterampilan interpersonal dan tim, salah satu contohnya yaitu active listening, cultural awareness, dan lain-lain. Lalu untuk output dari manajemen komunikasi berupa komunikasi proyek, pembaruan dokumen proyek, berupa rencana manajemen komunikasi, rencana keterlibatan pemangku kepentingan, pembaruan dokumen proyek, daftar isu, daftar pelajaran yang didapat, jadwal proyek, daftar resiko, daftar stakeholder, dan pembaruan aset proses organisasi. Lalu selanjutnya, yaitu pengelolaan komunikasi berupa distribusi informasi dari proyek kami, berupa kami membaginya menjadi lisan dan tulisan. Untuk lisan terdiri dari rapat koordinasi internal kontraktor, rapat koordinasi internal divisi, dan lain-lain. Untuk tulisan terdiri dari surat perizinan, surat instruksi, laporan bulanan, dan laporan harian. Lalu selanjutnya adalah hasil dari pengelolaan komunikasi yang terdiri dari item komunikasi, stakeholder yang terlibat, teknologi komunikasi, alternatif teknologi komunikasi, metode komunikasi, alternatif metode komunikasi, bentuk keterampilan komunikasi, dan bentuk informasi. Lalu, untuk studi kasus yang akan kami jelaskan pada proyek ini adalah studi kasus pekerjaan galian. Next. Untuk metode konstruksi pada pekerjaan galian, yaitu alat berat yang digunakan dalam pekerjaan galian, yaitu ekskavator untuk kegiatan ekskavasi dan dump truck untuk mobilisasi tanah hasil galian. Adapun pada pekerjaan galian, sumber daya yang digunakan yaitu pekerja, mandor, tukang batu, operator. Sebelum melakukan pekerjaan galian, yaitu menerapkan prosedur K3 pada pekerjaan. Jenis alat berat yang digunakan, menentukan arah manuver alat berat, dan jam kerja yang diperbolehkan. Lalu, untuk metode konstruksi pada pekerjaan galian, selanjutnya, yaitu mobilisasi alat berat berupa ekskavator dan dump truck ke lokasi, kemudian dilakukan penggalian dengan ekskavator backhoe, lalu penggalian tanah dilakukan sampai elevasi yang direncanakan, material hasil galian backhoe kemudian di-loading ke dalam dump truck. Apabila dump truck sudah terisi penuh, material hasil galian dimobilisasi ke area yang disposal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, alur galian ekskavator. Berdasarkan gambar, galian difokuskan untuk area 1-4 agar pekerjaan struktur bawah tower dapat dilaksanakan. Kemudian untuk area 5 dikerjakan setelah area 1-4 itu selesai. Untuk galian area 6 akan dijadikan tempat sementara untuk material dan pekerjaan struktur. Jika tempat yang sudah direncanakan mencukupi area 6, akan dilaksanakan penggalian. Selanjutnya, berikut adalah instruksi pekerjaan galian yang berupa site instruction yang kami dapat dari dokumen proyek. Kemudian ini manajemen risiko berupa monitoring cuaca pekerjaan. Selanjutnya, dalam melakukan analisa, kami membutuhkan daftar dokumen yang ada. Di sini kami membagi menjadi kinerja waktu, biaya, dan mutu, yang mana dari waktu dan biaya dan mutu terdapat beberapa dokumen terkait yang digunakan untuk proses analisis selanjutnya. Selanjutnya, keterkaitan proses dalam pekerjaan. Di sini skup pekerjaannya itu dari metode konstruksi dan
breakdown structure yang mana output terakhirnya itu adalah waktu dan biaya. Selanjutnya analisis kinerja waktu. Di sini ekskavator yang dibutuhkan 2, dump truck 2 dan cadangan dump trucknya 1 dengan kapasitas sekitar 72 meter kubik per hari dengan volume galian 12.300 didapatkan waktu pelaksana sekitar 11 hari kerja. Selanjutnya analisis kinerja waktu pekerjaan galian, yang mana di sini tenaga kerjanya itu 8 orang dengan kapasitas ekskavator 72 meter kubik per hari, sehingga rencana waktu yang dihasilkan sekitar 11 hari. Yang mana dari masing-masing data yang ada dijadikan sebagai dokumen untuk pengelolaan dan monitoring komunikasi selanjutnya. Selanjutnya realisasi waktu pekerjaan galian dengan tenaga kerja realisasi itu ada 6 orang, jumlah alatnya itu 2 ekskavator, 1 vibroller dan 2 dump truck dengan volume pekerjaan realisasi sekitar 11.636 meter kubik, didapatkan rencana waktu sekitar 12 hari, yang mana dari realisasi ini terjadi keterlambatan waktu sekitar 1 hari. Dari masing-masing data tersebut juga dilakukan pendataan sebagai dokumen yang mana sebagai hasil pelaporan atau untuk monitoring selanjutnya. Berikut adalah grafik kinerja waktu yang mana berdasarkan dari realisasi dan rencana yang ada, yang mana terjadi keterlambatan sekitar 1 hari. Berikutnya analisis kinerja biaya. Di sini yang pertama itu dilakukan AHSP untuk pekerjaan galian, yang mana didapatkan untuk AHSP pekerjaan galian itu sekitar 175.300. Selanjutnya biaya galian rencana dengan volume rencana sekitar 12.232 meter kubik, didapatkan total biaya rencana sekitar 2.144.000.000. Dari hasil ini dijadikan dokumen 13 sebagai pelaporan biaya rencana. Selanjutnya biaya galian realisasi dengan volume realisasi yang ada di lapangan sekitar 11.636 meter kubik, didapatkan biaya sekitar 2.040.000.000, yang mana hasil ini dijadikan sebagai dokumen 14 sebagai laporan biaya galian realisasi yang telah dilaksanakan. Dari data yang ada, didapatkan selisih biaya galian sekitar 104.490.000. Selanjutnya, dilakukan ramraci untuk masing-masing stakeholder yang terlibat, yang mana di sini sebagai salah satu contoh untuk ramraci untuk kinerja waktu dari masing-masing stakeholder dengan masing-masing job position-nya. Di sini kami menentukan ramracinya, yang mana untuk R-nya sendiri itu hanya 1 yang sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap kegiatan terkait. Misalnya menetapkan kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan waktu. Di sini administrasi proyek sebagai R-nya. Selanjutnya ini ramraci untuk divisi quality atau kinerja mutunya. Selanjutnya ini ramraci untuk kinerja biayanya. Next. Selanjutnya yaitu jalur komunikasi dengan keterangan bentuk kotak biru, yaitu membuat bentuk ketupat merah, yaitu menyetujui, dan dokumen berwarna kuning. Lalu salah satu contohnya pada proses jalur komunikasi selanjutnya, yaitu pada jalur komunikasi time yang terdiri dari administrasi proyek membuat dokumen dan project manager menerima dari dokumen kebijakan kinerja waktu. Lalu selanjutnya, next. Next. Next, berikut adalah jalur komunikasi pada bagian quality, yaitu dokumen perencanaan mutu pada pekerjaan galian. Untuk administrasi proyek membuat dokumen dan project manager bertugas untuk menerima dokumen yang ada. Lalu untuk jalur komunikasi biaya, administrasi proyek bertugas untuk membuat dokumen dan juga project manager bertugas untuk menerima dokumen biaya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Iya, akan membahas tentang monitor manajemen komunikasi. Next.
Untuk input yang digunakan sendiri yaitu yang kami membaginya menjadi 4, yaitu yang pertama rencana manajemen proyek yang terdiri dari rencana manajemen sumber daya, rencana manajemen komunikasi, dan rencana keterlibatan pemangku kepentingan. Untuk yang kedua yaitu dokumen proyek yang terdiri dari daftar isu, daftar proses pembelajaran, catatan komunikasi proyek, dan data kinerja perusahaan. Untuk yang ketiga yaitu faktor lingkungan perusahaan, dan yang keempat yaitu aset proses organisasi atau prosedur atau SOP. Next. Selanjutnya itu tools yang digunakan, kami menggunakan 5 tools. Yang pertama yaitu penilaian pakar, yang kedua sistem informasi manajemen proyek, yang ketiga representasi data, yang dimana yaitu matriks penilaian komunikasi proyek stakeholder, yang keempat yaitu keterampilan antar personil, dan yang terakhir adalah rapat. Untuk output yang ingin kami dapatkan yaitu ada 4. Yang pertama itu informasi kinerja pekerjaan, yang kedua permintaan perubahan, yang ketiga pembaruan rencana manajemen proyek, dan yang terakhir yaitu pembaruan dokumen proyek yang terdiri dari daftar isu, register pelajaran, dan daftar stakeholder. Next. Berikut merupakan hasil monitor manajemen komunikasi yang ada kami buat menjadi tabel dan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu stakeholder, nama, proses monitor, dan strategi keterlibatan stakeholder. Contohnya yaitu owner, yaitu Sinar Maslen dengan nama yaitu Ajis. Untuk proses monitornya terdiri dari percakapan resmi atau tidak resmi, diskusi permasalahan, rapat, laporan, survei atau observasi, dan umpan balik sesama stakeholder. Untuk strategi keterlibatan stakeholder-nya itu active listening, cultural awareness, leadership, networking, negotiation, political awareness, conflict management, dan creation. Next. Untuk kesimpulan dari presentasi kami ini kami bagi menjadi 3, yaitu yang pertama, proyek pembangunan Akasa Pure Living Tower 3 merupakan proyek apartemen yang mempunyai jumlah lantai mencapai 26 lantai dengan total luas bangunan sebesar 39.677 meter persegi dan berlokasi di Jalan Lengkong, Gudang Timur Raya, Kelurahan Lengkong, Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Yang kedua yaitu pemilik proyek pembangunan Akasa Pure Living Tower 3 ialah Sinar Maslen dan Wijaya Karya melalui PT Bumi Megagraha Asri dengan konsultan perencana yaitu PT Air Mas Asri, PT Arkonin, PT Metakom, Pranata, dan PT Reka Primatama. Yang pelaksanaannya dilakukan oleh kontraktor utama yaitu PT Nusaraya Cipta dan PT PP Presisi sebagai subkontraktornya. Dan yang terakhir yaitu proses yang dilakukan dalam manajemen komunikasi pada proyek apartemen Akasa Pure Living Tower 3, yaitu merencanakan komunikasi proyek, mengelola manajemen komunikasi proyek, dan monitor manajemen komunikasi pada proyek konstruksi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.